Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, pemirsa Setiba TV yang insyaallah semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai materi terakhir pada kesempatan daurah muamalah kali ini, insyaallah kami diamanahkan untuk membahas terkait permasalahan seputar gharar. Tentu istilah gharar ini sudah sering kita dengarkan, ya, apalagi di materi-materi yang sudah lewat. Materi pertama hari ini setidaknya sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita dalam bertransaksi jual beli. Di antara hal-hal yang penting untuk diperhatikan adalah kejelasan, baik itu akadnya, kejelasan produknya, kejelasan waktunya. Ya, dalam jual beli memang untuk menghindari segala macam kezaliman, maka Nabi SAW melarang kita berjual beli yang terkait dengan gharar, atau dalam bahasa lain adanya ketidakjelasan. Baik, pada kesempatan kali ini sebagai pembuka kita coba tampilkan slide-nya. Ya, sebagai muqaddimah tadi sudah disinggung juga oleh Ustadz Islah hafizahullah ta'ala bahwa ada perbedaan mendasar, antara ibadah dengan muamalah, ya. Sebagaimana yang telah kita sering dengarkan, kaidah mengatakan al-aslu fil ibadat al-mana' atau tahrim. Dalam permasalahan ibadah, hukum asalnya adalah terlarang atau dilarang, ya. Kita tidak sholat kecuali ada perintahnya. Kita tidak berpuasa kecuali ada tuntunannya. Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Ya. Kita sholat karena ada tuntunan perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam permasalahan muamalah, perbedaan mendasarnya adalah bahwa hukum asal al-aslu fil muamalat wal uqud al-ibahah. Ya, hukum asalnya dalam permasalahan interaksi kita sesama makhluk Allah, sama manusia, baik itu dalam jual beli atau transaksi yang lainnya, hukum asalnya adalah boleh. Oleh karena itu, ya, dari perbedaan ini maka ada juga perbedaan cara pandang kita, khususnya dalam memulai belajar, ya. Dalam memulai menggeluti kedua macam hal yang diperintahkan oleh Allah ini, ya, berupa ibadah dan muamalah. Karena hukum asal ibadah adalah terlarang, maka hal yang paling pertama yang penting untuk diketahui seorang muslim, yaitu apakah ibadahnya itu sudah sah. Mengetahui syarat sahnya dahulu, ya. Sedangkan yang lain-lainnya itu soal belakang. Yang paling penting adalah apakah salatnya sudah sah, ada contohnya dan seterusnya. Apakah hajinya sudah sah, apakah zakatnya sudah benar, karena hukum asalnya terlarang. Sedangkan dalam perkara muamalah, ya, kebalikannya, karena hukum asal segala sesuatu adalah boleh, maka yang paling pertama, yang paling urgen, ya, tadi sudah disinggung oleh Ustadz Islah, bahwa yang paling utama, yang paling urgen untuk diketahui sebelum melangkah lebih jauh bermuamalah, berinteraksi jual beli adalah apakah jual beli yang kita lakukan, transaksi yang kita laksanakan
terbebas dari perusak akad, pembatal akad. Ya. Sebagaimana tadi kemarin juga disinggung oleh Ustadz kita, Ustadz Yusran, bahwa memang betul ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah, bahwa hukum asal dalam muamalah itu boleh, namun bukan berarti kita serampangan untuk bermuamalah ya. Kita yang paling penting untuk diketahui ya, dan juga tadi sudah disinggung oleh Ustadz Henry, bahwa di antara hal yang penting untuk diketahui, yang paling utama dalam muamalah adalah mengetahui pembatal-pembatal. Kalau ibadah syarat sahnya, kebalikannya muamalah. Ya, ada tidak yang mengharamkan, ada tidak yang membatalkan, ada tidak yang menghalangi akad ini dianggap sah. Ya. Oleh karena itu secara umum sebelum kita masuk ke gharar, ya ini sudah ada sebab-sebab ini secara umum sebagai pengantar terkait gharar ini. Ya. Di sini kami sebutkan ada beberapa hal sebab-sebab perusak transaksi muamalah itu. Ya, di antaranya adalah karena produknya. Ya. Misalkan jual babi atau minuman keras ya, jelas produknya haram, tidak boleh dijual belikan ya. Itu diantara hal yang membatasi kita dalam muamalah. Ketika kita ingin menjual, pastikan dahulu ya, bahwa barang kita ini sudah betul-betul halal. Kalau haram, maka tentu diharamkan juga untuk kita lakukan. Kemudian masalah riba, ini yang paling pelit ya. Dalam permasalahan riba tadi sudah dibahas panjang lebar, jenis-jenis riba, contoh-contohnya ya, utamanya dalam pergaulan kita dengan uang ini banyak sekali bersinggungan dengan riba. Ini juga perlu kita pelajari, jangan sampai transaksi kita terjatuh pada riba. Ada juga namanya darar ya, yang merusak, merugikan orang atau menipu orang ya. Di sini saya kasih contoh gambarnya seperti orang yang menjual gish ya, atau dengan cara menipu timbangan dan seterusnya. Ini juga bisa merusak akad ya. Bisa jadi karena waktunya ya. Bisa jadi karena waktunya ya. Kembali lagi bahwa hukum asal kita boleh berjual beli kapan saja, kita boleh jual beli apa saja, kecualinya tadi hal-hal yang diharamkan. Kita boleh berjual beli kapan saja waktunya ya. Kecuali ya, ada kecualinya ya, karena dalam Al-Quran dikatakan ada larangan jual beli khususnya bagi laki-laki ketika pelaksanaan sholat Jumat. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, perintah untuk segera mengingat Allah, wa dzarul bai', larangan untuk jual beli. Ini sangat jelas ya. Kemudian kadang juga disebabkan oleh tempat. Hukum asal kita boleh berjual beli di mana saja, tetapi ada satu hal ya yang kita dilarang untuk berjual beli di dalamnya, yaitu ketika kita berada di dalam masjid. Kemudian sebelum masuk ke gharar, ada juga syarat-syarat mungkin yang syaratnya batil ya. Kita jual beli tapi ternyata syaratnya susah untuk ditunaikan atau menyelisihi hakikat daripada jual beli ya. Misalkan saya jual HP saya ini dengan syarat tidak boleh dijual kembali. Nah, ini kan juga bisa merusak transaksi kita ya. Dan yang terakhir, dan ini yang akan kita bahas, adalah permasalahan gharar ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa gharar lebih dekat kepada al-jahalah. Al-jahalah itu ketidakjelasan, sesuatu yang masih abstrak, tidak jelas, ada sesuatu yang mengganjal yang bisa menyebabkan kerugian ya. Contohnya pada gambar ini ada menjual ya, ada istilah kita dalam bahasa Indonesia menjual kucing dalam karung ya. Membeli ya, bukan membeli kucing dalam karung ya. Ada kucing kita beli belum nampak ini kucingnya betina atau jantan, besar atau kecil ya. Warnanya apa ini tidak jelas karena masih terbungkus berada dalam karung.
maka ini bagian dari yang namanya gharar. Ya, ini yang kita akan lebih bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Baik, definisi gharar secara bahasa adalah al-khatar wal khadi'ah. Ya. Secara bahasa, gharar itu adalah sebuah bahaya atau tipuan. Innama hayatud dunya la'ibun wa lahun, mata'ul gurur. Ya, dikatakan dalam ayat juga bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang gurur. Ada kata-kata gharar, ya, yang artinya adalah menipu. Nampaknya baik, nampaknya indah, tapi ternyata di dalamnya buruk. Ya, ya, sehingga secara bahasa gharar ini sesuatu yang membahayakan atau sesuatu tipuan. Secara terminologi istilah, di sini kami menyebutkan dua saja dari pengertian yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-ghararu huwa al-majhulul aqibah, bahwasanya gharar itu, maksud daripada gharar itu adalah sesuatu yang akibatnya majhul, kesudahannya tidak jelas, majhul, kesudahannya tidak diketahui. Ya, sama tadi dengan membeli kucing dalam karung. Ya, ketika kita sudah beli, kita belum tahu ini kesudahannya, apakah akibatnya kita beli itu kita akan untung atau rugi. Ya. Bisa saja untung, bisa juga rugi. Ya, berarti sesuatu ada ketidakjelasan di situ. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan mala yu'lam husuluhu aw la tu'raf haqiqatuhu wa miqdaruhu. Hampir sama, namun agak luas. Beliau mengatakan sesuatu yang tidak diketahui perolehannya, penerimaannya, kita belum jelas apakah kita bisa terima ini barang atau tidak. Ya, belum jelas apakah kita bisa ambil ini barang atau tidak. Atau bisa jadi sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya, sifatnya. Ya. Barang ini baik atau buruk. Ya. Sifat-sifatnya tidak kita tahu, hakikatnya barang ini bagaimana. Ya. Atau bisa jadi karena ukurannya, ya, ukurannya kita tidak ketahui berapa kilo sebenarnya yang kita mau. Ya. Kita membeli buah, ya, satu pohon misalkan, ya, tanpa ada keahlian mentaksir, kecuali taksir mungkin nanti kita akan bahas, ada kebolehan untuk hal itu, pengecualian. Namun pada hakikatnya membeli sesuatu yang tidak jelas kadarnya, ini bagian daripada gharar. Sehingga kesimpulannya bahwa gharar itu adalah sesuatu unsur yang ada pada jual beli, transaksi muamalah kita yang mengandung unsur ketidakjelasan, yang berpotensi merugikan. Ya. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan huwal majhulul aqibah, yang tidak diketahui kesudahannya, akibatnya. Ya. Sehingga berpotensi merugikan. Baik merugikan pembeli, ya biasanya umumnya merugikan pembeli, kadang-kadang juga ya dalam penjualan transaksi jual beli ini kadang-kala juga merugikan pihak penjual, karena kadang-kadang tidak disengaja juga, ya, tidak disengaja. Seperti nanti yang akan kita jelaskan, misalkan membeli barang dengan cara melempar, ya, mirip-mirip perjudian, ya. Ada barang dengan jarak jauh, kita dikasih alat, karet atau apakah itu, kita lemparkan. Karet mana, ya, alat mana atau bagian mana dari produk yang kita kena, itulah barang yang kita akan dapatkan. Ini kadang-kala merugikan pembeli atau kadang-kala merugikan penjualnya juga. Ya. Sehingga sekali lagi sesuatu yang tidak jelas kesudahannya, perolehannya, ya,
yang berpotensi merugikan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Baik. Dalil akan keharaman gharar ini ya bisa kita temukan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada kata yang tersurat ya, yang menyebutkan gharar jual beli, namun secara umum dapat kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan keridaan. Jadi di sini secara umum Allah melarang memakan ya, mengambil keuntungan dari sesuatu yang merugikan orang lain ya. Ya. Secara batin. Nah, ini sudah dari ta'rif atau definisi tadi sudah nampak jelas bahwa jual beli gharar ini bisa mengakibatkan kerugian antara dua belah pihak sehingga bisa dikategorikan pada mengambil harta secara batin. Ya, begitu pula bagian yang kedua ini kadangkala gharar juga tidak mengandung keridhaan ya, antaradin minkum ya. Kadangkala ya, kebanyakan atau semua daripada gharar itu umumnya adalah ketidakridhaan ya. Siapa yang dirugikan pasti tidak akan ridha terhadap hal itu. Kemudian dalil sunnah ini sangat jelas. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, begitu pula dalam hadis dan riwayat yang lainnya banyak riwayat mengatakan seperti itu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar wa bai'il hasah. Adalah Nabi kita Muhammad SAW melarang secara jelas, melarang apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, bai'il gharar, jual beli gharar yang mengandung ketidakjelasan. Begitu pula jual beli hasah. Nah, ini bagian dari jual beli gharar. Nanti kita akan berikan contoh jual beli hasah ini ya, insyaallah. Baik, bentuk-bentuk gharar ini sangat banyak. Sangat banyak di lapangan kita akan temukan macam-macam gharar, contoh-contohnya ya. Namun kita menyebutkannya secara umum insyaallah pada kesempatan kali ini. Setidaknya Imam Nawawi pernah mengatakan, qala al-Imam Nawawi, an-nahi an bai'il gharar aslun min usulis syara' yadkhul tahtahu masail katsira jiddan. Ya. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa larangan jual beli gharar ini merupakan pokok aslun, pokok daripada pokok-pokok ajaran agama kita, aslus syariah ya, harus kita pelajari dengan baik, terutama yang berkecimpung dengan bisnis tijarah, maka ini perlu sangat diperhatikan karena Imam Nawawi mengatakan wa yadkhul tahtahu masail katsira jiddan ya, yang mana meliputi masalah-masalah yang sangat banyak. Sangat banyak ya. Coba kita sebutkan secara umum. Gharar itu dapat terjadi pada akad. Gharar ketidakjelasan, penipuan atau jahalah ya. Ya. Ketidakjelasan itu bisa terjadi pada akad transaksi kita ya. Kemudian yang kedua bisa terjadi pada objek akad kita, seperti tadi kucing dalam karung itu. Kemudian bisa jadi jahalah, ketidakjelasan itu terjadi pada harga ya. Harganya tidak ditentukan berapa harganya. Dan kadangkala juga terjadi ketidakjelasan pada waktu pembayaran. Nah, kan kita coba berikan contohnya biar lebih jelas. Yang pertama, gharar pada akad. Ya, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan
tentang transaksi jual beli jahiliyah ya, yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang intinya adalah gharar. Banyak sekali. Salah satu di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan, bai' hasah, itu salah satu di antaranya. Dan hadis yang kali ini kita akan sebutkan lagi di antaranya, anna Rasulullah SAW naha anil mulamasah wal munabadah, rawahu Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli yang istilahnya pada masa jahiliyah itu adalah mulamasah. Mulamasah itu hanya diraba-raba saja ya, tanpa dilihat, atau munabazah dengan cara melempar-lempar saja. Ya, untuk lebih jelasnya kita kasih gambaran. Contohnya, baik al-hasa itu seperti ini ya, ada orang yang melempar ya. Hasa itu artinya kerikil ya. Bukan berarti Nabi melarang jual beli kerikil ya. Kerikil sesuatu hal yang tidak diharamkan, boleh saja untuk dijual. Yang penting kan sekarang untuk bangun-bangunan ya, untuk cor ya, bisa kadang-kadang kita beli kerikil. Bukan itu yang dimaksud jual beli kerikil ya. Tapi yang dimaksud bai'ul hasa ini, kerikil ini adalah pada masa jahiliyah kerikil itu atau tongkat lah apalah ya, digunakan untuk dilempar sebagai alat ya. Jadi akadnya mengatakan seperti ini. Anda melempar sejauh mungkin, maka disitulah batas tanah ya. Batas tanah yang Anda akan beli ya. Jadi ada orang yang membeli tanah, datang kepada penjual tanah mengatakan harga tanah saya sekian ya. Jelas harganya jelas 50 juta misalkan ya. Tapi bagaimana ukurannya? Ukurannya yang tidak jelas. Caranya untuk menentukan ukurannya dengan cara melempar ya. Ambil kerikilnya, silakan lempar ya. Tentu ini akibatnya tidak jelas ya. Akibatnya tidak jelas, hasilnya nanti tidak jelas. Bisa saja merugikan penjual atau merugikan pembeli ya. Kalau pembelinya kuat melempar ya, kuat melempar, atlet misalkan ya, maka tentu bagian tanah yang akan dia dapat akan sangat luas ya. Tapi kalau pelemparnya itu lemah ya, akan merugikan dirinya sendiri. Kalau dia kuat akan merugikan penjualnya. Sehingga di sini salah satu bentuk jual beli gharar. Ghararnya di mana? Ghararnya saat akadnya ya. Akadnya yang nanti pada hakikatnya ghararnya terjadi pada jarak atau luas tanahnya itu, tapi dimulai dari akadnya, karena akadnya mengatakan ya, sejauh mana engkau melempar, sejauh itu pula tanah yang akan kau dapatkan. Contoh lain mulamasah, ini mungkin kurang tahu apa masih ada di zaman kita saat ini. Cuma mungkin bentuk-bentuknya akan berbeda, cuma hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Ketika seorang membeli entah baju atau barang-barang yang bisa diraba, ya, mulamasah dengan cara meraba tanpa melihatnya. Ya, tentu di sini ada ghararnya. Ghararnya selain pada produk, ya, produknya jelas, ya, produknya jelas yaitu pakaian. Tapi dimulai ketidakjelasan ketika seorang berakad ya, bahwa seorang ditutup matanya seperti pada gambar ini, kemudian dia mencari ya kira-kira kain yang mana yang akan dipilih ya, tentu ada ketidakjelasan. Boleh jadi nanti karena hanya mengandalkan perasaan saja rabaan saja ya, maka bisa jadi dia akan mendapatkan sesuatu yang kurang dari apa yang diharapkan. Nah, inilah pada hakikatnya jual beli jahala atau gharar itu. Kemudian ini hanya contoh gambar saja ya. Munabazah tadi dalam hadis dikatakan ini juga praktek jahiliyah, yaitu dengan cara lempar-lemparan juga ya. Barang yang ada dalam penjual dilemparkan ya. Yang berhasil dikena atau yang dilempar oleh penjual itulah yang akan menjadi milik pembeli. Ini juga bagian daripada jual beli yang terjadi pada akad. Baik, kita lanjut pada contoh jual beli yang terjadi pada objek akad. Barang ya. Barang jual belinya ya.
Tadi transaksinya, sekarang barangnya. Contohnya ketika barang itu fiktif atau belum ada sama sekali, bai'ul ma'dum, ya. Contoh ini kita kasih gambaran, yaitu jual beli janin pada hewan. Ini janin belum ada, belum kelihatan ini, ya. Walaupun sudah ada janinnya, ini belum tahu ini apakah dia sehat, apakah dia jantan, betina. Ini masih ada ketidakjelasan, ya, masih ada ketidakjelasan, sehingga sesuatu ini dikatakan tidak diperkenankan. Atau contoh lain, ya, barang yang belum ada, ya, barang yang belum ada kemudian kita jualkan, ini juga masuk kategori gharar pada objek akadnya. Kemudian bisa jadi ketidakjelasan sifat objek akadnya itu, tidak jelas sifatnya atau kadarnya, ya, majhul. Tadi ma'dum, belum ada. Kemudian yang kedua boleh jadi majhul, ada, sifatnya sudah ada, tapi tidak jelas hakikatnya atau kadarnya atau sifatnya. Seperti apa itu? Seperti misalkan beli susu sapi, ya, yang belum diperas, masih di apa namanya, pada sapi itu, ya. Boleh membelinya tapi harus diperas dulu, ditahu takarannya berapa. Ya. Tapi kalau dibeli dengan cara belum diperas seperti ini, berarti nanti boleh jadi ada kerugian di dalamnya, ada ketidakjelasan, ya, ada ketidakjelasan. Baik, kemudian contoh lain, sulit serah terima, ma'dum, ma'juz ala tasnim, ya, yaitu membeli hewan, ya, contohnya saja, membeli hewan yang susah untuk diterima, ya, susah untuk diserah terima. Misalkan ada hewan yang lepas atau barang yang dicuri, ya, kita akad, siapa yang bisa temukan, saya beli ini. Ini kan agak susah ini. Belum tentu ditemukan. Sama seperti hewan yang lepas, ya, burung yang ada di udara, ya, kita akad sebelum diterima itu burungnya, ya. Kita akad sebelum ditangkap itu ikannya. Nah, ini bagian dari gharar pada sisi serah terimanya belum jelas. Kemudian harga, ya, harga bisa jadi tidak jelas. Seperti misalkan kita banyak terjadi di zaman kita ini, ya, kita kerja tukang misalkan, ya, tukang kerja rumah, dikerja saja, silakan kerja saja, nanti terakhir baru ditentukan berapa jumlahnya, harganya. Ini bisa merugikan, ya, bisa merugikan. Hendaklah disepakati dari awal harganya, ya. Disepakati dari awal bagaimana transaksinya nanti, apakah digaji per hari atau pakai apa namanya, per meter, ya. Ini harus ditentukan, harganya harus jelas, karena ketika tidak jelas harganya ini akan sangat merugikan, ghararnya sangat banyak. Kemudian contoh lain, ini sebagai ilustrasi, harga sewa sawah 1/2 hasil panen, ya. Ini sama saja, ya, tidak ditentukan harganya secara spesifik, ya, kadarnya tidak ditentukan, cuma hanya dikatakan bahwa silahkan garap ini sawah, ya, setelah panen 1/2 adalah harga sawah, ya. 1/2-nya itu bisa banyak atau bisa sedikit tergantung hasilnya. Ini bagian dari ketidakjelasan harga, ya. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Kita bersyukur sebagai seorang mukmin karena syariat kita betul-betul mengarahkan kita untuk melakukan transaksi yang seadil-adilnya, ya. Sesuatu yang menjadikan kita terjerumus pada sesuatu kezaliman itu sudah dipangkas, memang dilarang dari awal. Nabi melarang jual beli. Gharar ini salah satu tujuannya adalah agar tidak terjadi kezaliman. Kemudian yang keempat, contohnya gharar pada waktu serah terima. Ini dalam masyarakat jahiliyah ada namanya habalah, ya, yaitu beli janin onta
Tapi ini lebih garar lagi nih kalau istilahnya ini, yaitu membeli janinnya tapi generasi keduanya. Kalau tadi agak lumayan itu gararnya, kalau sudah kelihatan hamil ya saya beli janinnya, itu ada gararnya. Itu yang dilarang karena belum tahu ya. Tapi ini lebih parah lagi ya, contoh yang kita kasih ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena dahulu jahiliyah ya, orang membeli onta nanti setelah generasi kedua ya. Saya beli nanti cucunya ini onta ya. Wah, ini lebih parah lagi. Kita tidak tahu, selain kita tidak tahu wujudnya onta itu, kita juga tidak tahu kapan sebenarnya melahirkan. Bisa jadi tidak bisa melahirkan ini ontanya ya, seperti itu. Jadi bisa jadi terjadi pada waktu serah terima harganya ya. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kita masih ada berapa menit lagi? Oke. Ya, garar yang ya ternyata tidak semua garar itu diharamkan. Walaupun secara umum Nabi mengatakan naha an bai'il garar, ya. Sebagaimana riba juga dilarang, tapi riba ini ada pengecualiannya walaupun sedikit sekali. Adapun garar ini ada beberapa pengecualian. Yang gararnya ada tapi tidak memberikan dampak pada transaksi jual beli kita. Ada gararnya, jelas ada gararnya, tapi dibiarkan dan dibolehkan. Seperti apa itu? Ini ada 4 contohnya yang disebutkan oleh para ulama. Baik itu kalau gararnya ringan, atau pada akad tabarru, atau cabang, atau berkaitan dengan hajat umum. Bagaimana itu? Coba kita sebutkan satu-satu. Garar ringan atau sedikit atau sulit untuk dihindari. Nah, ini pengecualian. Garar secara umum dilarang, tapi ada pengecualiannya. Di antaranya adalah ketika garar jahalah, ketidakjelasan itu sangat sedikit, bisa dimaafkan, jumlahnya ringan, atau bahkan sulit untuk dihindari. Seperti apa itu? Coba kita lihat contohnya di sini. Ada sewa kos-kosan yang disewa per bulan, atau sewa apa saja ya. Kita sewa per bulan, harganya 1 juta, sewanya 1 juta, saya tinggal di sini 1 juta per bulan. Kita akadnya per bulan ya, tapi per bulan ini sebenarnya ada unsur gararnya. Di mana letak gararnya per bulan? Karena jumlah bulan itu beda-beda. Ya, ada 28, 29, 30, 31. Kalau kita pakai bulan Syamsiyah, ya. Kalau Hijriyah mungkin hanya 2 saja, 29, 30, ya. Tapi kalau bulan Syamsiyah, ya, Masehi, maka ada 28, 29, 30, 31. Nah, ini kan ada garar. Ini dikategorikan sebagai garar yang sedikit dan sulit untuk dihindari. Kita akadnya 1 bulan saja. Nah, terserah nanti bulannya 31 atau 30. Ada gararnya, tapi gararnya itu dimaafkan. Nah, ini juga sering diberikan contoh ya, garar yang sederhana, ringan ya, dimaafkan. Seperti ongkos WC umum per orang. Ya, kita masuk WC, ditulis itu laki-laki, bukan laki-laki, ditulis dewasa berapa? 3.000, anak-anak 2.000. Ya, kita masuk, keluar bayar. Ya, entah kita mau buang air kecil, ya, walaupun ada juga yang membedakan ya, buang air kecil, buang air besar. Intinya ada yang memberikan tarif per orang, per kepala. Ya. Tentu ada unsur gararnya, bisa jadi konsumsi air yang kita gunakan berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda, ada yang banyak menggunakan air, ada yang menggunakan waktu yang cukup lama, masuk 1 kali tapi sangat lama. HP-nya lobet, akhi? Ya. HP-nya, laptopnya maksudnya. Jadi ada unsur gararnya, tapi gararnya itu sekali lagi garar yang dapat dimaafkan, ya, dapat dimaafkan sedikit dan sulit untuk dihindari.
Ini bisa? Ada casnya. Ya. Gharar pada akad tabarruk. Nah, ini juga penting ya. Ternyata gharar yang dilarang itu ya, adalah gharar yang terjadi pada akad bisnis. Pada akad bisnis muawadah ya. Jual beli murni bisnis. Ya. Murni bisnis. Ya, ada tukar menukar barang dan jasa. Ada tukar menukar uang dan barang. Itu kan bisnis ya. Namun pengecualian pada akad tabarruk ya, akad tabarruk ini murni sedekah misalkan ya. Tidak ada nilai bisnisnya ya. Seperti hadiah, hibah, sedekah itu tabarruk maksudnya. Diberikan secara sukarela. Tabarruk artinya donor ya. Donasi ya, memberikan secara sukarela ya. Seperti ini kita kasih kado ya, kawan kita, kado tidak jelas apa isinya ya. Entah itu isinya HP atau emas atau gula-gula, tidak tahu boleh atau tidak ya. Jawabannya boleh saja. Kita beri dengan kado, kita bungkus rapi-rapi, ada gararnya, jelas garar. Tidak tahu ini isinya apa. Tapi sifatnya bukan bisnis yang ada tukar menukar barang atau jasa uang. Dia sifatnya satu arah saja, kita berikan ya, kita donasikan, maka tentu tidak mengapa ya. Ya baik. Kemudian gharar bukan pada inti objek jual beli tapi cabangnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Henry di awal. Ini contohnya tadi jual beli janin kan tidak boleh ya, janin tidak boleh ya. Tapi kalau kita jual sapinya, nah, sapinya kita jual sapinya harganya berapa nih? 20 juta, 30 juta. Oke, jelas sapinya ya. Jelas sapinya, tapi ada gararnya di situ, tapi gararnya sifatnya cabang saja. Gararnya pada janinnya, apakah janinnya sehat atau bagaimana? Nah, ini tentu sesuatu yang sifatnya garar. Tapi itu cabang saja, tidak terlalu diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah intinya atau inti objek akadnya. Ya. Contoh lain, misalkan kita beli pohon berbuah, buahnya tidak diketahui berapa. Ya. Kalau hanya beli buahnya saja, tanpa ada takaran-takaran tertentu, ini bisa garar. Tapi kalau kita beli pohonnya, kita beli tanahnya yang di sana ada buah-buahan, tentu tidak masalah karena yang lain yang mengikut itu tidak dipermasalahkan kegararannya. Ya, baik. Adanya hajat yang besar, ya. Adanya hajat yang besar. Di antara pengecualian dalam permasalahan gharar ini ketika terjadi pada hajat maslahat orang banyak ya. Makanya Nabi SAW mengecualikan ya, jual beli, ada namanya jual beli salam, ada namanya jual beli araya ya. Jual beli salam sebenarnya masuk kategori jual beli ma'dum. Kita beli beras atau kurma atau bahan pokok yang kita butuhkan ya, sangat kita butuhkan hajatnya, tapi belum ada barangnya ya. Namun kita pesan jumlahnya sekian, jelas jumlahnya, jelas harganya, walaupun barangnya tidak ada, spesifikasinya jelas, maka ini tentu ada gararnya sedikit ya. Namun berkaitan dengan hajat kemaslahatan besar, maka Nabi mengecualikan, namanya baik salam. Bol araya juga seperti itu. Pada hakikatnya istilah tadi sudah menjelaskan at-tamar bit-tamar itu dilarang jual beli berlebih ya, karena masuk pada riba fadal atau menjual tanpa tahu ukurannya ya. Ketidaktahuan ukuran bisa masuk pada riba, ada gararnya ya. Maka kecuali pada ada namanya baik araya ya, yaitu ketika ada batasan-batasan tertentu ya, seorang membeli kurma basah dengan kurma kering yang masih di atas pohon karena kebutuhan yang mendesak akan hal itu. Ini juga dikecualikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir,
Ya, mudah-mudahan ini waktunya pas ya. Ya, terakhir kita kasih contoh saja sebagai penguat atau sebagai penjelas pada kesempatan kali ini beberapa transaksi modern yang terjadi pada saat ini yang ada kaitannya dengan permasalahan gharar. Ya. Yang pertama tentang asuransi konvensional. Ya. Ini umumnya adalah masuk pada kategori gharar. Bisa jadi masuk juga riba di dalamnya. Tapi kita mau fokus ke ghararnya di mana. Ya. Asuransi konvensional ini pada umumnya masuk pada ketidakjelasan. Walaupun di sana juga ada kezaliman, ada riba, ada banyaklah rentetan-rentetannya. Ya, jadi umumnya asuransi konvensional ini murni bisnis, ya. Murni bisnis. Kita katakan tadi kalau gharar murni bisnis itu haram. Ya. Kalau gharar sifatnya tabarruk maka dimaafkan. Ya. Konvensional umumnya bisnis tijari. Ya. Orang membayar premi. Membayar tiap bulan ya, 100.000, 200.000, 300, 1 juta tiap bulan, mengharapkan nanti ada asuransi berupa tanggungan ketika terjadi kecelakaan, terjadi sakit, kebakaran dan lain sebagainya. Nah, sifatnya ini tidak jelas. Ya. Bisa jadi terjadi seperti itu atau bisa jadi tidak terjadi. Ini kan tidak jelas akibatnya. Hasilnya tidak jelas. Apakah kita akan menerima itu atau tidak menerima itu. Ya. Ya, jadi di sana ada unsur ghararnya yang besar, ya, apalagi ini sistemnya bisnis murni, dikecualikan kalau permasalahan asuransi syariah, ya, biasanya akadnya tabarruk, ya, akadnya donasi, murni donasi. Ya. Inilah tadi perbedaan antara bisnis dengan donasi, tabarruk. Ya, kalau bisnis kita diharamkan gharar. Kalau tabarruk diperbolehkan ada gharar di situ. Ya, kita berikan donasi ikhlas, ya, tanpa mengharapkan apa-apa. Kalaupun nanti terjadi apa-apa kita diberikan, ya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bukan kita harapkan itu, kita berikan preminya, kita bayarkan itu dengan tujuan berdonasi. Siapa yang membutuhkan silahkan pihak ketiga sebagai pengelola ini memutar uangnya, ya, mempergunakan uangnya untuk kepentingan anggota. Berbeda dengan bisnis, sifatnya bisnis, ya, premi yang kita bayarkan itu murni pengelola, ya. Nanti akan diberikan kepada siapa yang akan mendapatkan tanggungan itu, ya. Jadi ini banyak terjadi pada asuransi konvensional. Sifatnya gharar karena mirip-mirip perjudian begitu, kita memberikan sesuatu yang belum jelas apa imbalannya nanti. Ya. Tergantung sifat apa yang kita akan hadapi nanti di kemudian hari. Kemudian contoh lain yang marak terjadi skema Ponzi, ya, investasi palsu. Ada sesuatu barang sebenarnya hanya jual beli, yang mana sistemnya diputar itu uangnya, ya, saling gali lubang tutup lubang, ya, sehingga orang yang di awal-awal akan mendapatkan fasilitas, sedangkan di akhir ini jelas akan tidak dapat karena perusahaannya akan kolaps, ya, dipastikan itu. Dan banyak sudah terjadi seperti ini, terutama dalam yang pernah terjadi di Indonesia ini sudah dilihat bagaimana menggunakan skema Ponzi. Betul, misalkan jasa haji, pelaksanaan umrah, ya, sangat rendah, ya, biayanya sampai-sampai tidak masuk akal kelihatannya, ya. Tapi ternyata ini, ya, modalnya ternyata digunakan untuk membayarkan yang lebih dahulu masuk sehingga dananya diputar, ya. Ini merupakan skema Ponzi yang ghararnya terletak pada kepastian, ya. Kepastian apakah kita nantinya akan terima barangnya atau tidak, ya. Karena pada akhirnya akan rugi, pada akhirnya tidak akan menerima jasa atau barang itu.
Kemudian yang terakhir ada istilah jual beli sistem ijon, ya. Yaitu pada umumnya pada jual beli buah ini, ya, jual beli buah yang memang sudah akad sebelum panen, ya, sudah akad sebelum panen. Misalkan silahkan kelola ini misalkan ada padi, ya, atau apapun itu dikelola oleh penggarap, oleh pemilik, kemudian datanglah pebisnis ini mengatakan, saya beli semua isi daripada sawahmu ini dengan nilai misalkan 50 juta, ya, seperti itu. Tapi nanti diambilnya setelah panen. Nah, di sini ada unsur ghararnya jelasnya, karena kita tidak tahu apakah padinya ini akan sukses, banyak hasilnya, sedikit hasilnya. Jelas ketidakjelasannya sangat besar, sehingga ini dilarang. Makanya dalam banyak hadis itu Nabi melarang menjual buah yang belum masak, ya, atau belum muncul buahnya, karena kita tidak tahu, ya. Kecuali buah yang belum masak langsung dipotong, langsung diambil, ini tidak masalah karena terbebas dari gharar. Yang jadi masalah itu ketika kita beli mangga misalkan yang belum matang, ya, kita taksir nanti setelah 2 bulan ini akan matang, kita bayar sekarang, kita akad sekarang, 2 bulan ke depan kita tidak tahu hasilnya akan bagaimana. Disitulah letak ketidakjelasan atau ghararnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi diri kami dan bagi ikhwas sekalian dan akhwat sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.